Ya, kondisi di jalur Gaza ini tentu semakin memanas karena militer Israel terus membombardir Gaza setelah kelompok Hamas menyerang wilayah Israel pada Sabtu lalu. Kita akan langsung bahas bersama dengan dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Broto Wardoyo. Selamat sore, Pak Broto. Selamat sore, Mbak Mevri. Ya, kita coba runut beberapa kejadian yang terjadi ya Pak ya, beberapa waktu terakhir ini dalam serangan yang diluncurkan Hamas ke Israel pada Sabtu. Ini disebut yang terbesar dalam 50 tahun terakhir. Sementara itu serangan balik dari Israel juga langsung bertubi-tubi menyasar sipil dan juga tempat-tempat publik. Kalau melihat kondisi seperti ini, apa saja catatan-catatan yang bisa Anda lihat? Iya, memang serangan yang kali ini agak berbeda ya dari Hamas. Biasanya kan serangannya hanya muncul sebagai serangan rudal saja. Tapi yang menarik karena kemarin Hamas betul-betul melakukan serangan yang terkoordinir. Jadi mereka masuk lewat darat dan juga masuk lewat laut. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa Hamas sudah mencapai level militer yang sangat mapan sebetulnya. Apalagi senjata-senjata yang dipakai juga tidak semuanya senjata rakitan, tapi ada beberapa senjata pabrikan yang sampai saat ini masih dipertanyakan itu datangnya dari mana. Kemudian respon yang diberikan Israel juga agak berbeda. Biasanya kalau ada kasus-kasus semacam ini, Israel itu hanya melakukan operasi militer udara saja. Jadi strategic bombing saja yang dilakukan. Tetapi saat ini kan sudah dilakukan pemanggilan para reservis. Jadi tentara-tentara cadangannya juga sudah disiapkan. Itu artinya ya mereka menyiapkan untuk serangan darat. Gitu. Nah, kalau serangan darat dilakukan, dampaknya akan luar biasa bagi Gaza. Karena cara Israel berperang di darat itu agak berbeda dari kebanyakan cara berperang. Biasanya mereka akan memulai dengan demolition. Jadi ada penghancuran rumah, penghancuran gedung, dan seterusnya. Dan kalau itu dilakukan, apalagi masuk sampai ke kota Gazanya, ke Gaza City-nya, saya agak khawatir tingkat kerusakannya akan luar biasa tinggi. Kita bicara eskalasi konflik atau perang yang bisa terjadi. Faktor-faktor apa nih yang bisa membuat eskalasi konflik atau perangnya terjadi, Pak Broto? Iya, kalau dari sisi Israel kan sebetulnya yang pertama pemerintahan yang sekarang berkuasa itu koalisi sayap kanan dan religius. Nah, serangan Hamas itu dilakukan bukan hanya di hari Sabat tapi juga di hari raya. Nah, itu juga akan menimbulkan sentimen bagi kelompok-kelompok religius ya. Kemudian Benjamin Netanyahu itu selalu menjanjikan jaminan keamanan. Jadi itu yang menjadi platform utama Netanyahu. Dengan adanya serangan ini, maka Netanyahu mau tidak mau kan harus memenuhi janjinya. Satu, dia sudah mengalami kegagalan karena serangannya ada. Jadi artinya dia juga harus memberikan jaminan bahwa serangan semacam ini tidak akan terulang kembali. Tapi yang menjadi concern saya sebetulnya adalah keberadaan para sandera. Karena kan dikabarkan bahwa Hamas mengambil beberapa sandera. Satu sandera saja bagi Israel itu kuat sekali nuansa politiknya. Apalagi kalau sampai puluhan, apalagi ratusan sandera. Jadi itu nanti akan jadi tekanan, akan memberikan tekanan yang luar biasa besar pada Netanyahu. Dan hal itu tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Netanyahu kemudian memutuskan perang secara total ya. Apalagi kan dalam konteks ini serangan awalnya dilakukan oleh Hamas sehingga Netanyahu bisa kemudian menggunakan itu sebagai kasus belli. Baik, di sisi lain kita tahu bahwa Netanyahu ini pemimpin Israel juga sudah menyatakan perang ya, declare war begitu ya. Kalau lihat kondisinya seperti ini, kita takar coba kekuatan antara kedua belah pihak. Tadi Anda sempat sebutkan ya Pak Broto bahwa Hamas ini terlihat berbeda dari sisi persenjataan, ada lebih modern lah begitu tanda kutip ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat potensi atau adu kekuatan antara kedua belah pihak ini seperti apa sebenarnya? Baik itu dari sisi persenjataan maupun sumber dayanya ketika memang nanti perangnya memang meledak terjadi. Iya, sebetulnya laporan terakhir yang ada mengenai kekuatan Hamas secara terbuka itu sesudah tahun 2009, jadi sesudah perang Gaza waktu itu. Dan waktu itu memang belum sesophisticated sekarang. Beberapa senjata yang dimiliki oleh Hamas itu bersumber dari Iran,
dan itu juga diakui oleh Hamas, tapi jumlahnya itu masih menjadi misteri. Tapi dengan kemampuan storage Hamas, storage-nya kan biasanya ada di tunnel-tunnel di bawah tanah. Saya tidak yakin bahwa mereka masih punya amunisi yang memadai untuk perang jangka panjang. Jadi itu yang kemudian mengkhawatirkan, karena di satu sisi Israel masih punya sistem persenjataan yang lengkap, dan Biden juga sudah mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menyuplai pasokan senjata dari Amerika Serikat pada Israel. Jadi kalau secara kapasitas militer memang timpang sekali. Tapi yang harus diingat, Hamas itu piawai dalam perang skala kecil. Jadi mereka piawai sekali untuk melakukan perang-perang skala kecil, terutama perang-perang kota. Jadi kalau misalnya Israel masuk juga ke jalur Gaza, jadi operasi darat, nah, saya rasa Hamas masih akan tetap bisa menunjukkan tajinya. Jadi akan cenderung sulit bagi Israel untuk betul-betul menghancurkan infrastrukturnya Hamas. Baik, melihat kekuatan ini berapa lama kira-kira kemudian tensi yang tinggi ini masih akan terus berlangsung? Bisa kita katakan mungkin perang antara Hamas dan juga Israel? Iya, sejauh ini belum ada rilis resmi dari Israel apa saja tujuan yang akan mereka dapatkan. Tapi kalau kita melihat pola yang muncul dalam perang-perang terakhir, dalam konflik-konflik Gaza yang terakhir, Israel itu selalu menyasar beberapa mid-level leaders-nya Hamas, jadi pemimpin-pemimpin lapangan Hamas. Nah, sampai saat ini kan sudah ada beberapa nama yang teridentifikasi. Jadi kalau kita kemudian membayangkan Israel akan menyasar mereka, sepertinya ada beberapa nama yang akan mereka cari. Ya, beberapa seperti pemimpin sayap militernya Muhammad Daif, kemudian ada juga beberapa spokesperson atau beberapa pemimpin politik yang ada di jalur Gaza. Nah, operasi itu akan ditentukan lama atau tidaknya itu akan ditentukan oleh hal tersebut. Itu secara teknis militer ya. Tapi sebetulnya kalau misalnya nanti tekanan atau operasi yang dilakukan oleh Israel itu terlalu besar, jadi dia tidak terukur dengan baik, akan membuka ruang bagi kecaman internasional. Kan pertarungannya ada di situ sebetulnya. Baik, kedua belah pihak ini melaporkan ada sekitar lebih dari 1.000 korban begitu ya, korban jiwa akibat saling serang ini atau ketegangan antara Hamas dan juga Israel. Di sisi lain kita tahu bahwa dari pihak jalur Gaza juga menyebutkan bahwa hal yang sangat mendesak saat ini adalah evakuasi dan juga kebutuhan warga sipil yang ada di sana. Melihat kondisi seperti ini Pak Broto, apakah ini saatnya PBB harus segera melakukan intervensi? Bisa tidak sebenarnya Pak? Iya, intervensi PBB itu kan membutuhkan mandat dari Dewan Keamanan ya. Dan di Dewan Keamanan itu masih ada Amerika Serikat. Dalam kondisi normal, Amerika Serikat itu tidak akan bersedia. Jadi Amerika Serikat itu selalu menggunakan veto manakala Dewan Keamanan mengusulkan resolusi yang merugikan Israel. Jadi berharap PBB akan diturunkan atau terjun di dalam penyelesaian masalah ini, terutama kalau misalnya nanti mengirimkan pasukan perdamaian dan sejenisnya agak sulit. Jadi tekanan-tekanan diplomatik menurut saya lebih penting untuk dilakukan, terutama dari negara-negara besar ya, kecuali mungkin Amerika Serikat yang posisinya sudah tegas mendukung Israel. Dalam bentuk apa Pak? Mungkin singkat saja Pak Broto, tekanan diplomatik yang bisa dilakukan negara-negara terhadap Israel dan juga Israel khususnya? Ya, sebetulnya beberapa negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel bisa misalnya memulai atau menginisiasi pembekuan sementara, itu dimungkinkan. Tapi yang paling kuat sebetulnya, yang paling bisa diandalkan untuk memberikan tekanan saat ini adalah China. Ya, China kan masih memberikan statement yang belum terlalu tegas sebetulnya. Tapi kalau China kemudian memberikan ketegasan statement, kemudian mereka juga memberikan gangguan dalam bentuk hubungan ekonomi, nah hal itu juga